Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi kembali untuk Anda sebuah pengajaran dan refleksi yang saya ambil dari dialog antara para rasul Yesus dan Rasul Thomas, dan kemudian juga dialog antara Yesus dan Thomas Rasul. Bagi saya, cerita ini, kisah ini, itu mengandung dua hal penting untuk diketahui oleh umat beriman, yang perlu direnungkan, disimak, tapi juga kemudian akhirnya membawa pencerahan bagaimana seharusnya kemuritan Kristiani itu perlu dimengerti. Saudaraku semua, Thomas Rasul itu menegaskan dua aspek penting dalam mengimani Kristus. Pertama, Yesus itu dikenali dari luka-luka dari pengorbanan. Memang benar, ketika dikabari oleh para murid yang lain, Thomas bilang apa? Kalau aku belum menyentuh luka, aku belum mencucukkan jariku ke dalam lambung atau bekas paku, aku tidak akan percaya. Nah, pernyataan ini menegaskan pada kita, hal pertama, memang Yesus itu dikenali dari luka-luka, dari penderitaan, dan bukan dari yang lain. Ini yang juga menjadi dasar kuat bagi pentingnya Ekaristi atau Misa, perayaan yang menyatakan Dia yang berkorban dan Dia yang terluka. Thomas Rasul menekankan pada kita perihal dorongan dan keberanian untuk menyentuh luka sebagai butir penting dalam pengakuan iman akan Yesus. Menyentuh luka sebagai butir penting dalam pengakuan iman akan Yesus. Mengaku beriman, tetapi enggan bersentuhan dengan luka, enggan mengakui luka, malah beriman untuk menghindari luka, itu suatu iman yang ironi. Perayaan iman Kristiani seharusnya adalah sebuah penyadaran akan penyertaan Dia yang terluka. Sebuah penyadaran bahwa tidak ada kemuliaan tanpa keberanian untuk mengalami luka. Sebuah penyadaran bahwa tanda kemuliaan adalah luka, penderitaan. Bahwa Yesus adalah Tuhan justru ketika Dia memperlihatkan luka-lukanya. Nah ini, ya. Dalam pengalaman cerita-cerita soal Yesus yang bangkit, para murid baru mengenali Yesus ketika Dia memperlihatkan luka-lukanya. Dan nanti, dalam sebuah kisah dua murid ke Emmaus, dalam perjalanan, mungkin mereka tidak memandang atau tidak memperhatikan luka, tetapi ketika Yesus memecah-mecah roti yang dalam tradisi iman kekatolikan kemudian kita kenal dengan Ekaristi, yang adalah sebuah perayaan Dia yang terluka itu, barulah dua murid itu mengenali Yesus. Ingat, luka, Ekaristi itu kunci untuk mengenali Yesus dan butir penting atas pengakuan iman akan Yesus. Dan saudara-saudari, bukan sebaliknya. Janganlah sampai peribadatan, pujian, penyembahan, sorak-sorai kita kepada Yesus justru sebetulnya adalah intrik batin agar terhindar dari luka, terhindar dari penderitaan. Saya sangka Yesus itu bukan sosok yang haus pujian kita. Pujian kita tidak menambah apapun pada Allah. Demikian salah satu bunyi prefasi sebelum doa syukur agung. Puji-pujian kita tidak menambah apapun. Memang dia berguna bagi kita. Dan itu merupakan rahmat bahwa kita memuji Allah. Tetapi jangan pikir bahwa puji-pujian kita itu akan mempengaruhi. Nanti Allah berubah emosinya, naik turun emosinya tergantung dari seberapa banyak kita memuji. Tidak seperti itu.
Yesus justru memanggil kita, memanggul salib bersamanya, dan tersalib bersama Dia. Ini. Maka perlulah dilihat kembali disposisi batin kita saat menyembah, saat memuji, dan saat memuliakan Yesus. Adakah agenda tersembunyi di dalam peribadatan kita yang isinya adalah sebuah niat untuk menghindari luka di balik penyembahan dan puji-pujian terhadap Yesus yang terluka? Di depan Yesus yang tersalib, kita malah minta supaya kita tidak tersalib. Di depan Yesus yang tangannya berlubang, tubuhnya tercabik-cabik, lambungnya robek, tapi kita malah meminta tubuh yang mulus, tubuh yang nyaman, yang rapi, tak ada goresan, dan sebagainya. Itukah iman kita? Kalau ya, ini sebuah perjalanan iman yang ironi. Maka di dalam gereja Katolik, salib selalu perlu ada korpus, supaya kita tahu dan fokus bahwa pada palang kayu itu ada tubuh yang terluka di sana. Kalau kita hanya memandang salib tanpa tubuh, replika tubuh Yesus, kita akan kehilangan gambaran seperti apa Yesus itu sebenarnya dan bagaimana kemuliaannya itu bisa menyatu di dalam luka itu. Ya, ini. Saudara-saudari, iman sejati kita terlihat dari keberanian kita untuk mempersembahkan luka dan penderitaan kita kepadanya, agar bersama Dia yang terluka, luka-luka dan derita kita memiliki arti. Nah, ini, iman sejati itu kelihatan dari bagaimana kita mempersembahkan dan menyatukan luka dan penderitaan kita dengan Yesus yang terluka, agar luka dan derita kita itu memiliki makna dan arti. Dan juga agar kita menjadi orang yang rela terluka demi menyerupai Dia. Ya. Maka Ekaristi perlu dirayakan tidak hanya sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan, tapi juga Ekaristi perlu dirayakan sebagai ungkapan persembahan atas kegagalan, atas sakit, atas luka kita. Jangan sungkan untuk mengundang pastor misa ke rumah atas kegagalan kita. Jangan hanya mengundang imam untuk misa karena syukur ulang tahun, karena ada perayaan ini, perayaan itu. Tetapi Ekaristi juga perlu dirayakan dalam saat-saat yang sepertinya tidak nyaman itu, supaya luka derita kita dalam bentuk kegagalan, kejatuhan, itu memiliki arti. Dan kita tidak kehilangan makna hidup karena kejatuhan, luka, dan penderitaan itu. Karena sekali lagi saudara-saudari, terluka adalah bagian dari misi Kristiani. Ini. Semakin menolak dan menghindari luka, semakin kita menyangkal kemuritan Kristiani. Ciri ketuhanan Yesus, sekali lagi, itu dilihat dari pengorbanan, dilihat dari persembahan diri, dilihat dari luka-lukanya. Demikian pula ciri kemuritan Kristiani, perlu ditandai dengan pengorbanan, persembahan diri, dan luka. Tidak ada Kristus tanpa luka. Tidak ada. Tidak ada Yesus tanpa salib. Tidak ada. Jangan membayangkan menyembah Kristus tapi menolak membayangkan salibnya. Itu, kalau ada pengajaran iman yang seperti itu, tinggalkan komunitas itu. Itu berisi iman kekristenan yang palsu. Tidak ada Kristus tanpa luka, tanpa salib, maka demikian juga tidak ada murid Kristus tanpa luka dan tanpa salib. Bagi Yesus Sang Mesias, penderitaan adalah misi. Penderitaan adalah misi. Demikian juga pengorbanan dan penderitaan kita sebagai muridnya adalah bagian dari misi kemuritan kita. Maka jangan kaget dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan kita alami kalau kita memperjuangkan hidup kemuritan yang benar. Ini.